Ini bumbunya meresap sampai ke tulang. Nah, tapi jangan sampai tulangnya dimakan. Ya. Jadi tagline kita sesuai tagline kita, bumbunya meresap sampai ke tulang. Karena kita sistem pembumbuan marinasi, sehingga bisa sampai meresap sampai ke tulang. Dan otomatis juga empuk. Dan yang ketiga keunggulannya adalah sambelnya, koreknya pedas menendang, mantap. Bagi penyuka pedas ya, nanti bisa dirasakan ini sambal, dan kita sambelnya tunggal, nggak ada alternatif. Saya pengen orang kesini ya memang nyari sambal korek. Wah gitu, sambal korek zaman dulu. Jadi yang kangen bae, kangen boe, rantau jauh di sambal ke korek ya bisa nyoba sambal korek. Oke. Ya, Sobat Bangsa TV, kembali lagi bersama saya Babang Yarsadono di program Kuliner Semarang. Di sini kita udah ada di Ayam Sako atau Ayam Geprek Sako. Ini merupakan kedai ayam goreng dan ayam geprek yang memang sudah terkenal ya. Sudah banyak cabangnya di berbagai kota di Jawa Tengah. Oleh karena itu kita nanti akan langsung coba aja. Kita juga sudah janjian sama salah satu foundernya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di video ini. Ya. Restoran Ayam Sako didirikan oleh Insinyur Kusnadi dan Dodok Sartono pada 25 September 2010 di Sragen. Pada awalnya, restoran ini bernama Ayam Geprek Sako. Sako merupakan singkatan dari sambal korek, di mana restoran ini menyertakan sambal korek sebagai menu khasnya. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Dodok Sartono, yang merupakan salah satu founder dari Ayam Sako ini. Sako. Ya, luar biasa Pak. Sebelumnya selamat atas usahanya yang udah sukses besar tentunya. Saya baca-baca sudah lebih dari 30 cabang ya Pak, sudah 30 cabang. Kemudian juga ada yang lain-lain juga ya Pak, ada ayam geprek, ayam sako, ayam pakuan, ada yang mochiti juga ada. Mochiti di Sragen. Iya, luar biasa. Tapi mungkin sebelum kita lanjut ini saya mau tanya mungkin lebih ke namanya nih Pak. Ini kan kalau dari yang saya baca kan artinya sambal korek ya Pak. Ya. Nah, itu alasan dibalik itu apa nih Pak? Yeah. Gini, jadi dulu kita ini sudah rebranding Mas Bambang ya. Jadi dulu kita 2010 itu hanya pakai ayam geprek itu aja. Jadi ayam geprek itu. Tapi setelah 2014, 2015 kan booming geprek-geprek. Iya. Nah kita saat itu belum sadar haki lah, belum sadar merek, sehingga memang tidak kita daftarkan di haki. Nah, ketika booming geprek-geprek, ternyata nama ayam geprek itu sudah nggak bisa dihakikan, sudah menjadi nama generik umum. Itu sehingga tidak boleh dihakikan seseorang. Akhirnya terus kita rebranding apa ya yang pas itu. Nah kita keunggulannya saat itu memang di sambal korek ini. Hampir semua pelanggan kita semuanya terkesan di sambal korek. Pedes menendang katanya, mantap. Nah, itu. Makanya kemudian kita ayam ayam geprek awalnya, ayam geprek sambal korek. Nah, kita kasih nama sambal korek. Tapi sambal korek kok kepanjangan, kita cari singkatan-singkatan yang pas, maka ketemu Sako. Nah, sambal korek. Selain juga Sako itu kepanjangan dari owner, nama owner. Nah, saya kebetulan
bermitra dengan Pak Kusnadi namanya. Oh iya. Jadi brand ayam Sako atau PT Geprek Group ini bermitra 2 orang, saya sama Pak Kusnadi. Maka terus Sako ini juga Sartono Kusnadi. Nah, Sako. Pokoknya gotak-gatuk itu. Luar biasa. Iya. Kemudian Pak tadi kan sudah diomongin juga ya bagaimana mulainya kan dari 2010 gitu ya. Nah itu. Nah pada saat awal-awal itu sebenarnya yang dipikirkan apa Pak? Apakah sudah ada angan-angan untuk jadi sebesar ini? Wah, dulu nggak punya mimpi. Jadi ini kecelakaan. Saya dulu kepala sekolah guru SD Muhammadiyah. Ya 2004 guru SD saya. Nah, saya saat itu 2010 SD angkatan pertama itu mau ujian nasional. Saya terus membuat komitmen kalau anak didik saya tidak juara 1 atau 3 besar kabupaten ujian nasional, saya akan keluar dari kepala sekolah. Saya mundur dari kepala sekolah. Nah, ternyata betul. Juli 2010 itu sekolahan saya tidak 3 besar ujian nasional. Saya akhirnya mundur dari profesi guru termasuk kepala sekolah. Nah, habis itu saya jadi pengangguran. Nah, namanya pengangguran itu kan the power of kepepet. Wong kepepet itu banyak caranya, banyak idenya. Saya kemudian jualan dulu, saya terus usaha jualan gerobakan tahu bakso. Saya dulu ketika kepala sekolah kan sering ke Semarang itu mampir Ungaran tahu bakso yang legendaris Bu Puji. Nah saya terus belajar membuat tahu bakso sama istri. Terus saya jualan gerobakan saya di Kota Sragen, di tepi jalan. Itu jualannya tahu bakso. Saya setelah hampir setahun itu terus saya tambah menu ayam. Sama ketemu mitra saya Pak Kusnadi itu ditambah menu ayam seperti ini. Terus karena saat itu belum booming, kalau hanya digoreng biasa kan banyak. Terus biar sensasi saya geprek. Makanya ayamnya dulu digeprek sampai remek. Itu. Nah, makanya kita kasih nama ayam geprek tanpa brand. Saya anggap dulu ya itu wes brand. 2015-14 mulai booming geprek-geprek kekinian. Nah, saya terus mencoba menghakikan sudah nggak bisa. Akhirnya terus kita ubah ayam geprek namanya sambal korek. Saya singkat Sako. Bikin orang Sako. Kalau sudah merasakan sambal kita, orang ketagihan. Makanya bikin Sako ya sambelnya. Menyajikan berbagai macam menu yang membangkitkan selera makan. Produk makanan yang diolah secara profesional, higienis, dan sudah terjamin halal. Cita rasa khas ayam geprek sambal korek yang menjadi primadona para pengunjung karena bumbunya meresap sampai ke tulang. Kemudian kan pastinya hingga sekarang gitu ya Pak, cabangnya di mana-mana gitu. Nah, tapi kalau Sako sendiri itu sekarang maksudnya udah franchise atau masih bukan Pak? Jadi kita sistemnya kemitraan. Kemitraan dengan investor. Jadi modelnya kita pelaksana, investor ya menyiapkan dana. Atau bisa juga investor nanti sistemnya bagi hasil. Jadi kita bukan franchise ya. Dan tidak ada biaya franchise, nggak ada biaya yang pasti investasi pihak mitra kita, kemudian kita yang melaksanakan manajemennya. Nanti tiap akhir bulan ada laporan keuangan. Itu aja. Sehingga investor tinggal duduk manis, kita bantu. Kemitraan gitu. Iya, kemitraan. Kemudian itu Pak, tadi kan ada ayam geprek Sako, kemudian ada ayam Sako, kemudian ada ayam Pakuan, dan
kemudian Minal City itu. Kalau di antara ayam-ayam itu yang bikin beda apa tuh Pak? Oh iya. Kemudian sama ayam pakuan, kemudian satu Jadi apa tempatnya aja iya. atau Nek ayam geprek sambal korek itu terus kita simpelkan namanya. Jadi ayam sako. Nah itu. Kita tidak pakai nama geprek karena orang sudah mengasumsikan nama geprek itu ayam tepung, ayam negeri tepung yang digeprek. Nah, kita kan bukan DNA-nya bukan itu. Makanya namanya kita buatkan simpel ayam sako. Nah, itu aja, ayam sako. Kita memang punya brand ayam pakuan. Kita ada cabang di Malang. Itu stoknya sama. Kelebihan ayam kita apa? Satu, kita memproduksi sendiri dari penyembelihan sendiri bersertifikat halal. Itu pasti. Jadi kita jamin produknya halal. Yang kedua, ini bumbunya meresap sampai ke tulang. Nah, tapi jangan sampai tulangnya dimakan. Ya. Jadi tagline kita sesuai tagline kita, bumbunya meresap sampai ke tulang. Karena kita sistem pembumbuan marinasi, sehingga bisa sampai meresap sampai ke tulang. Dan otomatis juga empuk. Dan yang ketiga keunggulannya adalah sambelnya, koreknya pedas menendang, mantap. Nah, bagi penyuka pedas ya, nanti bisa dirasakan ini sambel. Dan kita sambelnya tunggal, nggak ada alternatif. Saya pengen orang kesini ya memang nyari sambel korek. Wah gitu. Sambel korek zaman dulu. Jadi yang kangen bae, kangen boe, rantau jauh di sambel ke korek ya bisa nyoba sambel korek. Tak hanya mengedepankan cita rasa yang sangat khas dan disukai berbagai kalangan, Ayam Sako juga memiliki komitmen untuk menyediakan produk kuliner terbaik yang halal dan thoyyib. Selain itu, Ayam Sako juga sangat menjunjung tinggi semangat untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dan juga mitra. Kemudian kalau berbicara mengenai cabangnya sendiri apa? Kalau di Semarang itu selain di Peleburan ada di mana aja? Kalau Semarang baru ini dan ini pun Mas Bambang. Jadi ini berdiri 2018 ya. Dan ini memang khusus outlet ini kita dulu wakaf produktif ke Lazismu. Ini memang tempatnya Lazismu. Itu kita installkan investasi rehab dan lain sebagainya dari kita, kemudian hasilnya 100% kita wakafkan, kita sedekahkan di Lazismu sebagai lembaga filantropi. Nah itu karena apa, saya berpikir ya bisnis tidak hanya berorientasi nyari duit, tapi ya sebagian bisnis kita bagaimana menjadi mesin pahala kita gitu. Nah itu harapan kita. Kalau cabang-cabang besar lainnya nih Pak, yang di mana nih Pak? Jadi mungkin orang-orang di sekitar Jawa Tengah bisa nyari. Ya, jadi kita sebetulnya ada dulu sebelum pandemi ada sekitar 35 cabang. Tapi setelah pandemi ada beberapa cabang kita yang tumbang lah. Biasa bisnis kadang naik, kadang turun. Termasuk kemarin pukulan beratnya ya di masa pandemi 2 tahun ya. Itu kita pusatnya ada di Sragen. Itu pusatnya di Sragen kita ada 4 titik, di Sragen kota ada 2, kemudian di Sukodono, di Gemolong, kemudian kalau ini di Semarang, kemudian di Pantura ada di Demak, Rembang, Cepu, Blora itu, kemudian di selatan ada di Banjarnegara itu, Purbalingga ada, tapi ini kita tutup dengan alhamdulillah karena tadi salah satu yang tidak tahan masa pandemi itu, kemudian lainnya ada di Malang dan di beberapa titik lainnya. Luar biasa. Berarti kalau yang di luar Jawa Tengah baru yang Malang itu? Iya, di ada di BSD. BSD? Ya, BSD di Tangerang. Oh, udah sampai situ ya Pak? Iya.
Nah itu mitra. Jadi cabang-cabang kita banyak dimiliki oleh mitra. Oke. Kemudian kalau buat kedepannya nih Pak, kalau buat kedepannya itu targetnya apa nih Pak kalau satu dalam jangka pendek dan jangka panjang? Mungkin apakah mau bikin frozen food atau mau dibesarkan lagi jadi franchise? Jadi kita gini, kita punya visi, punya impian menjadi perusahaan kuliner kelas dunia. Ya, walaupun memulai dari dulu saya gerobakan di tepi jalan. Jadi gerobakan, habis itu kios kecil 3x4 selama setahun baru bisa di tempat yang lebih besar setelah 2 tahun. Tetapi mimpi kami bagaimana Ayam Sako ini menjadi atau induk payung kita PT Geprek Group Indonesia itu menjadi perusahaan kuliner kelas dunia penyedia produk halal dan thayyib. Nah itu impian kita. Kalau jangka pendek ini kita ini memperbaiki hulu hilir kita. Hulu kita ini baru membangun RPU atau RPA, rumah penyembelihan ayam atau gas. Karena kita pengen memastikan sesuai visi kita bahwa produk kita adalah halal, sehingga hulu hilirnya kita pastikan aman. Itu dan memastikan pasokannya aman secara kuantiti maupun secara kualitas, ya, aman. Itu jangka pendek ini alhamdulillah sudah proses dan sudah berjalan. Kemudian kita berikutnya ya mesti membenahi manajemen operasional dan lain sebagainya untuk membenahi dan membangun sistem. Ya. Sehingga harapan kita sesuai visi kita bisa menjadi perusahaan berkelas internasional. Oke. Jadi SOP-nya jelas, sistemnya jelas. Berarti sedang ada pembenahan untuk Ya, operasionalnya setelah kontraksi masa pandemi biasalah kita menata-nata lagi. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih. Ya. Pak Dodok Sartono atas waktunya dan sharing-sharingnya. Di sini mungkin saya akan bakal coba ayamnya. Oh ya, silakan nanti dicoba ya. Meresap sampai ke tulang apa tidak. Pedes apa enggak sambalnya. Iya. Baik, untuk para penonton Bangsa TV, tetap di video ini karena nanti kita akan banyak konten-konten lainnya juga, termasuk mungkin review ayamnya dan lain-lain. Kalau itu stay di video ini. Oke, matur nuwun Pak. Ya, terima kasih. Bang. Ya. Para penonton Bangsa TV, sekarang kita akan langsung nyoba aja ini ayamnya, kira rasanya seperti apa. Jadi kita pesan 3 ayam di sini, ada ayam gemes, ayam bakar, dan juga ayam goreng dan juga ada cak kangkung juga. Nanti mungkin ini pastinya komplit ya. Kalau gitu mungkin langsung kita coba aja ini ayamnya. Pertama sendiri ya, bagaimana rasanya ya. Ya, jadi ini ayamnya lebih ke asin ya Sobat Bangsa TV. Ya. Ini ayamnya lebih ke asin. Kemudian oh ya, sebelum itu mungkin bisa kita lihat dalam piringnya ya. Jadi ada sambal, nasi, tahu, tempe, timun, kol, dan juga ada daun pepaya ya nih. Ya, dan daun pepaya. Kemudian kalau kembali ke ayamnya sendiri, ini ayamnya lebih ke
agak asin gitu ya Sobat Bangsa TV. Dan tapi masih enak sekali, ini gurih, cuman aku ngasih tahu aja kalau ini buat penggemar rasa asin ini pastinya enak banget. Dan mungkin berarti kita coba pakai sambelnya ya, karena memang ini yang jadi ya. Oke. Jadi sambelnya ini ada rasanya juga ya, seperti pedesnya biasa sambal korek, benar-benar nendang. Jadi emang ini luar biasa sih. Kita lanjut lagi karena pakai nasi. Ini sambelnya cukup berminyak ya, para penonton Bangsa TV. Jadi walaupun tadi kalau ada pilihan yang saya juga ada ayam ungkep, tapi ini menurut saya sambelnya agak berminyak tapi pedas luar biasa dan enak juga. Jadi recommended sih ini karena enak banget. Dan untuk di Semarang memang cuma di dalam Pelemburan, tapi memang sudah tersebar di seluruh Jawa Tengah. Jadi insya Allah nyarinya nggak susah. Oke, lanjut. Ya, buat Bangsa TV, kalau tadi itu ada ayam goreng, sekarang kita akan coba ayam bakarnya. Walaupun memang kayaknya ini nggak bukan yang favorit di sini, tapi kita coba aja karena sambelnya beda juga. Jadi langsung aja kita. Jadi ini ayam bakarnya manis ya, manis Sobat Bangsa TV. Dan tapi bener apa yang bilang sama Pak Dodok Sartono tadi, bahwa memang ini meresap sampai ke tulang. Daging ayam bakarnya empuk sekali. Dan dia itu manis ya, tadi kembali lagi aku bilang kalau ini manis. Dan jadi untuk para penggemar manis bisa pesen ayam bakarnya, untuk yang asin itu bisa coba ayam gorengnya. Kemudian kita coba pakai sambal ya. Jadi ini sambalnya beda ya Sobat Bangsa TV, beda sama yang tadi. Tapi kita langsung coba aja. Ya, ini sambelnya agak manis ya, nggak seberminyak yang tadi. Jadi memang udah cocok banget sama ayamnya, karena memang sudah sepaket juga. Jadi menurutku ini memang udah pas banget. Satu porsinya juga udah pas. Tapi mungkin kita ada satu lagi yang belum coba, yaitu adalah cakangkungnya. Kita coba aja. Ini agak berair ya cakangkungnya di sako ini. Kita coba nih. Menurutku ini cakangkungnya enak banget. Nggak keasinan, tapi juga nggak tawar juga. Kemudian nggak terlalu pedas. Dan tidak sulit dimakan ya, kadang-kadang kan kangkung ada yang sulit dimakan, tapi tadi seperti yang Sobat Bangsa TV lihat sendiri langsung habis kangkungnya. Jadi ini jadi salah satu menu yang menurut saya, menurutku harus dipesan juga, karena memang ini seenak itu. Jadi itulah Sobat Bangsa TV,
Mungkin udah cukup reviewnya karena kita mau makan-makan lagi. Harga yang ekonomis, lauk yang variatif, sambal koreknya yang khas, menjadi alasan pelanggan untuk kembali ke ayam Sako. Sebelumnya namanya siapa? Saya Wahyu. Mbaknya? Febri. Mbaknya? Masnya? Astio. Mas Tio, oh iya, oke. Jadi udah sering kesini atau? Sering ya 2 hari kesini main sama ini. Udah biasa atau? Ini yang biasa. Tangan lama. Oh, pelanggan lama. Kalau masnya berarti emang baru 2 kali 3 kali gitu ya? Iya. Oh, berarti bukan asli Semarang atau? Kalau saya pribadi asli Klaten. Asli Klaten. Beda-beda. Kalau mbaknya? Saya asli Semarang. Semarang. Iya. Mbaknya? Purworejo. Oh, Purworejo. Oke, oke. Tahu Sako ini dari mana? Dari pegawai Lazi sih Mas. Oh, dari pegawai Karena Lazi. sebelah juga jadi sering makan di sini. Oh, direkomendasiin di sini Iya. gitu. Oke, oke, oke. Kalau menurut Mas sama Mbaknya gimana, Mbak? Sako ini, Mbak. Buat makanannya. Masuk sih. Masuk ya? Masuk. Ekonomis juga harganya. Terus lauknya juga beragam, ada sayurnya, terus ada tempe tahunya, ayamnya juga ada ayam bakar, ayam goreng. Biasanya kalau ke Sako ini apa buat makan malam, apa makan siang atau sarapan? Iya, bukan siang. Makan siang. Siang biasanya. Tergantung juga sih, kalau malam ya makan malam. Oh, oke, oke. Terus berarti baru ke Sako yang ini aja nih buat semuanya atau pernah ke yang lain? Kalau Iya. Mas sendiri gimana? Dulu pernah ada di Purwokerto. Tapi udah lama dia udah tutup ini ya. Udah tutup. Saya kan aja kan Purwokerto. Oke. Dulu sempat ada di Purwokerto. Kalau sekarang ya karena saya domisili Semarang ya Semarang aja. Oh iya. Terus kalau pesan yang box atau apa gitu pernah nggak? Pernah. Oh pernah ya. Masa dibawa ke kantor gitu Ke ya? kantor. Jadi karena deket juga ya, jadi Betul. ke sini. Oke. Mungkin kalau ada saran nggak? Mungkin apa sambelnya kurang pedes atau apa gitu buat sini ada nggak? Porsinya dibanyakin. Porsinya dibanyakin gitu ya. Oke. Ya, sobat Bangsa TV, jadi ini kita sudah selesai dan kita sudah coba makanannya. Kita juga sudah berbincang-bincang dengan Pak Dodo Sartono. Jadi intinya ini ayam Sako ini kami rekomendasikan untuk para penonton Bangsa TV. Mungkin yang di Semarang ini ada di Jalan Baburan dan di sekitar Jawa Tengah sudah tersebar di mana-mana. Jika begitu, para penonton Bangsa TV jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini. Nantikan video-video lainnya tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Mulia Sadono, tetap di channel Bangsa TV.